baik, bukan? Nah, untuk lebih semangat lagi, Miss punya jargon, yaitu ketika Miss katakan selamat pagi anak-anak, jawabnya puji Tuhan, selalu baik, yes, yes, yes. Nah, kita ulangi sekali lagi. Selamat pagi anak-anak Miss, puji Tuhan, selalu baik, yes, yes, yes. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita satukan hati kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Doa selesai. Nah, kita lanjutkan dengan bernyanyi. Kerja buat Tuhan selalu manis. Kita saksikan video ini. Kerja buat Tuhan selalu manis. Dia ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Dia ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Nah, ini adalah pengertian pendidikan religiusitas yang harus adik-adik ketahui. Dan ini adalah tujuan pendidikan religiusitas. Adik-adik bisa membacanya ya. Nah, agar adik-adik lebih mengerti pendidikan religiusitas itu, Miss akan memberikan satu contoh berdasarkan ayat Alkitab, yaitu dari Korintus 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Nah, ketika adik-adik sudah selesai membacakan firman Tuhan, Miss akan mengartikan isi dari firman Tuhan tersebut. Miss akan mulai ya. Jemaat di Korintus pada awalnya diajarkan oleh Paulus yang setiap hari Sabat menceritakan kebenaran tentang firman Tuhan, dan orang-orang banyak pun percaya dengan apa yang Paulus katakan, dan orang-orang pun menyerahkan dirinya untuk dibaptis, dan Paulus tinggal di sana lalu melakukan perjalanannya dari Silia ke Efesus. Dan di Efesus ada seorang yang bernama Apolos. Dia fasih terhadap kitab-kitab suci. Lalu masyarakat dari Korintus memberikan surat kepada Paulus dan berkata, telah terjadi perselisihan di antara mereka karena adanya golongan antara Paulus dan Apolos, sehingga mereka mendukung pengajar mereka satu sama lain. Lalu Paulus pun berkata, masyarakat atau jemaat yang ada di dalam Korintus itu masih seperti anak-anak. Artinya, mereka tidak bisa memakan makanan keras. Mereka bertindak seperti anak-anak yang melakukan perselisihan. Padahal Paulus dan Apolos adalah satu. Mereka sama-sama mengabarkan Injil kepada masyarakat tersebut. Dan pada akhirnya Paulus pun memberikan ibarat seperti ini. Saya ibarat seperti petani yang menanamkan tanaman. Lalu
Apolus yang memberikan pupuk, dan Tuhanlah yang telah menumbuhkan dan menumbuh kembangkan tumbuhan tersebut. Paulus pun memberikan contoh yang kedua seperti ini. Saya adalah dasar bangunan, dan Apolus adalah konstruksi dari bangunan tersebut. Tuhan dan masyarakat yang ada di Korintus adalah bangunan tersebut. Artinya Paulus dan Apolus sama. Mereka selalu melakukan kerjasama yang baik, pelayanan dan pengajaran yang baik. Intinya dari sini Paulus mengatakan bahwa ia dan Apolus adalah rekan kerja yang baik. Mereka melaksanakan perintah yang diberikan kepada mereka, melaksanakan dan melakukannya dengan baik, dan tidak melanggar satu apapun. Begitu pula dengan adik-adik sekalian, ketika diberikan tugas kepada adik-adik bersama dengan kakaknya, jangan ada yang menolak. Karena menjalin kerjasama itu adalah sangat baik. Jangan karena kerjasama itu kita melakukan perselisihan, jadi kita tidak rukun dengan kakak ataupun abang kita. Satu contoh yang kakak ambil yang saya ambil dari kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, adik-adik sekalian dikasih tugas sama orang tuanya, tetapi harus bekerja sama dengan kakaknya. Misalnya mencuci piring atau menyapu rumah. Adik-adik harus bekerja sama dengan kakaknya, karena dengan kerjasama pekerjaan tersebut akan lebih mudah. Dengan kerjasama tidak ada perselisihan antara adik dan kakak. Dan hal tersebut bisa kita petik ketika adik juga di sekolah. Misalnya ketika kerjasama. Kerjasama itu ya namanya kerjasama harus dilakukan bersama-sama. Ketika sendirian melakukannya, pekerjaan itu terasa sulit. Ketika bersama-sama kita lakukan, maka semua pekerjaan tersebut akan mudah dan cepat selesai. Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Miss tadi. Miss ingin adik-adik membuat hati. Ini hati atau love ya. Ini artinya tentang berhubungan dengan kasih dan kasih sayang. Tadi kita katakan cerita kita tadi tentang Paulus dan Apolus. Mereka hidup rukun, sama-sama melakukan kerjasama yang baik. Nah, dan adik-adik harus membuat seperti ini bersama dengan kakak boleh, orang tua juga boleh ya. Nah, kemudian setelah adik-adik buat seperti ini, adik-adik harus menggunting salah satu bentuk love seperti pecahan, atau bisa kita bilang seperti puzzle kan. Kemudian setelah adik-adik melakukannya tersebut, adik-adik kembali menyusun serpihan ini ke dalam sehingga membentuk love seperti ini. Adik-adik harus melakukannya bersama dengan orang tua. Nah, dan dari situ adik-adik mengetahui hasil yang lebih konkret lagi terhadap apa yang Miss ajarkan tadi. Artinya adik-adik lebih mudah menyelesaikan bentuk love tersebut berdua atau kerjasama dengan orang lain daripada melakukannya dengan sendiri. Oke, kemudian setelah selesai, adik-adik boleh menuliskan setelah selesai menyusun puzzle tersebut, adik-adik boleh menyusunkan inti dari pembicaraan kita tadi adalah kerukunan di dalam love tersebut. Setelah adik-adik selesai, adik-adik bisa melengketkannya ke dalam lemari ataupun ke dalam diari adik-adik dimanapun, agar adik-adik ingat kebaikan apa ataupun nilai religius apa yang sudah adik lakukan. Artinya tentang kerukunan, kerjasama yang dilakukan secara rukun. Oke, inilah sebagian dari pemaparan Miss. Semoga adik-adik Miss lebih paham lagi tentang pendidikan religiusitas dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi sudah kita dengarkan apa sih pendidikan religiusitas itu dan penerapannya serta contohnya. Sekarang kita lanjutkan dengan bernyanyi. Ikuti Miss ya, ada gerakannya loh. Kita nyanyi, kasih Yesus indah-indah, oh indah. 1, 2, 3 ya.
Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap di rumah ya.